Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan saya. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi di 4.1.2, yaitu translasi yang diwakili oleh notasi pemetaan dan persamaan matriks. Nah, di sini saya akan menggunakan buku ini lebih simpel begitu ya, supaya adik-adik juga bisa melihatnya di buku panduan siswa ini. Nah, langsung saja kita ke materinya. Translasi yang diwakili oleh notasi pemetaan dan persamaan matriks. Gambar 4.3 yang ini, yang di bawah nih, menunjukkan bahwa titik P, X, Y dipetahkan ke bayangan titik P aksen. Ini disebut P aksen. Nah, jadi P aksen itu X tambah H, Y tambah K oleh suatu translasi T melalui H satuan searah sumbu X dan K satuan ke arah sumbu Y. Oleh karena koordinat P aksen dalam kurung X aksen Y aksen, maka berlaku P aksen X aksen, Y aksen kongruen, yang garis 3 seperti ini itu kongruen atau sama dengan P aksen X tambah H, Y tambah K. Itulah yang disebut persamaan. Ya, persamaan matriks ya. Kita bisa lihat contohnya, gambar 4.3. Nah, X-nya di sini. XY ini kita misalkan dia dengan PXY. Habis itu anak panahnya ke kanan, berarti dia positif ya, positif. Nah, di sini X tambah H, dia naik, berarti positif juga ya. Kalau ke bawah itu negatif. Ya, ini P aksen, berarti antara X tambah H itu masuk dalam sini, dan ini Y tambah K. Berarti jawabannya P aksen dalam kurung X tambah H, Y tambah K. Ya, kita langsung ke contohnya. Saya tidak perlu basa-basi lagi. Kita langsung ke contohnya. Contoh 3. Diketahui P-nya itu min 3, 7, Q 3, 2, R-nya itu min 6, min 2 adalah titik segitiga PQR. Jika segitiga PQR ditranslasi menjadi segitiga P aksen, Q aksen, R aksen dengan translasi 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Berarti kalau ke kanan itu positif, ke bawah itu negatif ya. Tentukan koordinat titik P aksen, Q aksen dan R aksen. Nah, kita langsung jawab. Translasi T itu yang disebut tadi ke kanan itu 4 satuan ke kanan, berarti positif dia, dan 3 satuan ke bawah, berarti dia min 3. Langsung kita buat tabelnya. Titik ini adalah titik koordinat ya. Titik koordinatnya, titik koordinat P itu memiliki min 3, 7. Nah, ditranslasikan X aksen itu sesuai rumus yang ini
sesuai rumus yang ini. X aksen sama dengan X tambah H sama dengan X nya itu min 3 tambah H nya 4. Yang ini itu sama dengan 1. Y tambah K, Y nya ini 7, K nya ini min 3, berarti hasilnya 4. 7 tambah min 3 itu hasilnya 4. Sudah mengerti ya cara pengurangan dan pembagian, cara penjumlahan dan pengurangannya. Nah, kita masuk ke Q. Q-nya itu 3,2. Berarti X-nya 3, ininya 3, berarti 7, 4. X-nya 3, ini 4 satuan ke kanannya juga 4 ya. 2 Y. Ini 2 min 3 berarti min 1. Bayangannya itu 7, min 1 yang ini. Ini bayangannya ya. Yang ketiga, min 6 min 2 berarti min 6 kurang 4 jadi min 2. Min 2 kurang min 3 berarti min 5. Jadi R aksennya itu min 2 min 5. Nah, kita masuk ke gambarnya. Nah, gambarnya ini kan kita lihat dalam bukunya ya. Nah, titik P, Q, R. Nah, titik P nya tadi itu min 3 7 ya. Min 3 7. Jadi kita lihat sini. P nya itu ini min 3 7. X nya min 3, Y nya 7. Berarti kita tarik garis putus-putus untuk membentuk segitiga ya. Kita di sini taruh titik sementara ya. Terus untuk Q-nya itu 3,2. Berarti X-nya 3 yang ini, Y-nya 2. Berarti dia titik koordinat Q-nya di sini ya. Di sini. Nah, untuk R min 6 min 2. Berarti X-nya min 6, Y-nya min 2. Berarti kita tarik garis putus-putus. Nah, di sini kita taruh titik koordinat R. Ya, ini sudah membentuk segitiga ya. Segitiga sembarang. Jadi, kita mendapatkan bayangannya. Bayangannya itu P aksen itu 1,4. Jadi kita lihat titik P-nya. Titik P-nya itu X-nya 4, X-nya 1, Y-nya 4. Jadi kita tarik garis putus-putus lagi untuk membentuk segitiga sebarang antar. Ya. Untuk Q-nya, ini Q-nya ya. Q itu 7, min 1. Jadi X-nya 7, ini X-nya min 1. Ini kita garis putus-putus. Ini di sini titik koordinat Q aksen. Nah, sekarang R aksen min 2 min 5. Berarti X-nya min 2, Y-nya min 5. Jadi di sini ya kita tarik garis. Seret. Dia akan membentuk segitiga sembarang juga. Ya. Itu contohnya. Kalau misalnya belum paham tentang gambar ini, silahkan bertanya di kolom komentar ya.
Nah, di sini persamaan pertama ya, kita lihat X aksen sama dengan X tambah H, Y aksen Y tambah K, dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan matriks. Nah, yang saya bilang tadi kan, ini adalah persamaan matriks. Persamaan inilah bentuk persamaannya ya. Nah, kita lanjut. X aksen Y aksen, ini X tambah H Y tambah K. Jika dan hanya jika X aksen Y aksen sama dengan X Y tambah HK. Ini bisa juga ya. Persamaan matriks tersebut mewakili translasi H satuan ke arah sumbu X dan K satuan searah sumbu Y. Searah itu maksudnya sejalan, satu garis begitu ya. Kayak ini straight gitu kan. Ini ya. Secara umum suatu titik X dan Y ditranslasikan dengan translasi T HK. HK itu merupakan translasinya kebayangan X aksen Y aksen dapat dinyatakan dalam bentuk notasi pemataan. Ya, inilah notasi pemataannya ya. Yang ini notasi pemataannya. Ini adalah persamaan matriks. Sama juga yang ini. Nah, yang ketiga di sini adalah persamaan aljabar. Yang persamaan matriks tadi kan X dengan Y-nya dikurungkan ya, terus ditambah H K. Nah, di sini persamaan aljabarnya X aksen sama dengan X tambah Y, Y aksen sama dengan Y tambah K. Itulah persamaan aljabarnya ya. Nah, sekarang kita masuk dalam contoh. Itu maaf. Segitiga ABC ditranslasikan dengan translasi T itu 6 2. Jadi ke kanannya itu 6, ke bawahnya ke atasnya 2. Kalau ke bawah kan minus ya. Di kebayangannya segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Tentukan koordinat titik A, B, dan C aksen. Jika titik koordinat A-nya itu -5, -1, B-nya itu -4,2, dan C-nya -1, -2. Nah, kita menjawab untuk alternatif pertama. Segitiga ABC itu translasi HK ke segitiga yang ini panah ini K atau bayangan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, segitiga ABC ini kita misalkan dia dengan X, Y. Berarti XY translasinya itu 6 dengan 2. Yang ini ya. Yang ini 6 2 X aksen Y aksen. Nah, kita buat dia dalam bentuk persamaan matriks. X aksen Y aksen X Y tambah 6 2. Nah, sehingga aksennya itu X A aksen Y A aksen sama dengan -5 -1. Nah, titik titik A-nya nih, titik koordinat A-nya kan -5 1 ya, -5 1.
tambah translasinya 62. Jadi min 5 tambah 6 itu 1, min 1 tambah 2 itu 1. Ya, begitupun juga dengan titik koordinat B. X B aksen, Y B aksen, min 4 2. Min 4 tambah 6 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Begitu juga dengan titik koordinat C. Nah, C aksen, X C aksen, Y C aksen, min 1 min 2 tambah 6 2. Min 1 tambah 5, min 1 tambah 6 5, min 2 tambah 2 itu sama dengan 0. Nah, ini adalah titik koordinat pada gambar. Yang pertama itu kita lihat titik A. Titik A min 5 min 1. Berarti di sini X-nya min 1. Min 5. Min 5 nih X. Kita tarik garis putus-putus ke min 1. Min 1. Iya. Kita buat titik di sini. Nah, titik B-nya itu min 4 2. X-nya min 4, yang ini min 4. Y-nya 2. Kita garis putus-putus. Nah, titik C itu min 1 min 2 kan? Berarti X-nya min 1, Y-nya min 2. Berarti di sini. Nah, kita langsung tarik garis. Sret. Nah, untuk titik koordinat aksen A, B aksen, C aksen. Berarti A aksennya itu 1,1 ya. Yang ini 1,1. Berarti X-nya 1, Y-nya 1. Dia ada di titik sini. Titik antara 1,1. Begitu juga B aksen 2,4. Berarti 2 4. Di sini titiknya. Untuk C-nya ini antara 5 sama 0. Berarti X-nya 5, Y-nya 0. Berarti dia di sini. Maka kita tarik garis. Ya, kalau kita ikut bayangannya, ini bayangannya. Sret. Itu dia kan. Nah, ini kan begini dia. Inilah pada bayangannya. Sama dia, searah dia. Ya. Sampai sini udah mengerti? Kan gini dia. Sret. Kan searah dia. Jadi koordinat titik A aksen 1,1, B aksen 2,4, dan C aksen 5,0. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya. Diketahui garis G, gradiennya itu ya. G itu gradien. 2Y sama dengan 3X tambah 6. Tentukan bayangan garis G untuk translasi T52. Jawab alternatif pertama itu notasi pemetaan. Jika garis Y sama dengan MX tambah C ditranslasikan dengan THK, maka persamaan bayangan garisnya itu adalah Y min K sama dengan MX min Y tambah C. Garis 2Y sama dengan 3X tambah 6 ditranslasikan dengan translasi 52, maka persamaan
garisnya tersebut adalah 2. 2 ini adalah yang ini, Y-nya itu Y kurang min 2. Ini translasinya 2 ya. Sama dengan 3 yang ini X. 5 ini 5 tambah 6 ya. Jika dan hanya jika 2Y min 4 kita kali masuk ya. 2 kali Y itu 2Y, 2 kali 2 itu min 4, 2 kali min 2 itu min 4. Sini juga kali masuk. 3 kali X 3X, 3 kali min 5 itu min 15 tambah 6 min 2Y kita masuk di sana, berarti 2Y 3X min 5. Kenapa bisa min 5 di sini? Karena min 4 nih pindah ruas jadi positif 4 di sini. Jadi di sini di sini plus 4. Jadi min 15 tambah 10 itu sama dengan min 5. Ini jumlahnya 10. Jadi min 15 tambah 10 itu sama dengan min 5. Jadi persamaan bayangan garis G 2Y sama dengan 3X tambah 6 adalah 2Y sama dengan 3X min 5. Nah, untuk alternatif kedua persamaan matriks G, dari G, garis G, translasi 5 2, translasi ke G aksen X, Y, translasi T 52 X aksen Y aksen. G-nya kita ganti dengan X, Y ya. Sehingga X aksen Y aksen sama dengan X Y tambah 52. X aksennya X tambah 5 X sama dengan X aksen sama dengan min 5 ya. Yang ini min 5. Jadi ini juga min 2. Keluar. Maksudnya ini. Yang ini. Yang ini. Kita yang pertama kan ini sama dengan X tambah 5. Ya, yang pertama yang kita cari X berarti sama dengan X aksen min 5. Ini jadi positif. Nah, begitupun juga dengan X aksen sama dengan X tambah 2. Berarti X-nya yang dicari sama dengan X aksen min 2. Gitu ya. Jadi kita substitusikan X sama dengan Y aksen, X aksen sama dengan kurang 5 dan Y sama dengan Y aksen min 2 ke persamaan garis G. Inilah persamaan garis G-nya. Nah, 2 Y-nya kita ganti dengan Y aksen kurang 2 sama dengan 3. X-nya kita ganti dengan X aksen min 5 tambah 6. 2
Y aksen kurang 4, yang ini kita kali ya, 2 kali Y aksen 2 Y aksen min 4, 2 kali min 2 min 4. Begitupun juga ini. Nah, di sini pindah ruas, dari ruas kiri pindah ke ruas kanan berarti plus, jadi sama 3x 2y aksen sama dengan 3y aksen x aksen sama dengan min 5. Ini adalah persamaan garis G. 2y sama dengan 3x tambah 5 adalah min 2y sama dengan 3x min 5. Nah, sekarang misalnya soal yang tadi, contoh soal yang tadi, misalnya kalau belum ada yang dimengerti silahkan ditanyakan ya. Kita di sini belajar sama-sama, kerjakan sama-sama ya. Nah, di buku siswa kalian tinggal baca-baca juga tentang contoh-contoh yang lain. Kalian bisa ikuti di YouTube atau di mana saja yang kalian bisa browsing notasi pemetaan. Silakan cari untuk menambah wawasan kalian ya. Jadi berikutnya kita masuk dalam fleksi atau pencerminan. Nah, di sini pengertian dan refleksi. Gambar 4.5 yang ini menunjukkan bahwa segitiga ABC dipetakan menjadi segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen oleh suatu transformasi tertentu. Seperti ini, A, B, dan C pada segitiga ABC dipindahkan ke A aksen, B aksen, dan C aksen dengan arah tegak lurus garis PQR. Tegak lurus garis P ya. Cermin di panjang AP sama dengan P kali A aksen, BQ Q kali B, CR sama dengan R kali C aksen, yang menyebabkan kedudukan bayangan segitiga ABC berubah arah. Nah, yang dimaksud dalam contoh yang segitiga ABC tadi itu yang ini dipetahkan atau pencerminannya ya ini searah ya. Para transformasi seperti pada gambar 4.5 diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Semua titik pada gambar dipindahkan menurut suatu garis yang tegak lurus terhadap garis yang invarian atau tetap. Garis tetap itu adalah garis tegak lurus. Nomor 2, segitiga dan bayangannya berjarak sama terhadap garis invarian. Kedudukan garis berubah tanpa menjadi perubahan panjang sisi dan ukuran sudut serta luasnya. Transformasi seperti uraian di atas disebut refleksi. Nah, panjang sisi, besar sudut, dan bentuk segitiga tidak berubah oleh transformasi itu. Garis yang invarian PQR yang ini, garis invarian PQR pada gambar 4.5 disebut cermin sumbu simetri. Nah, untuk yang berikut, refleksi terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K.
gambar 4.6 yang di samping ini menunjukkan titik P direfleksikan ke garis I, maka akan diperoleh suatu bayangan P aksen. Sedemikian sehingga garis I membagi 2 sama besar dengan ruas garis P kali P aksen. Ini ya, membagi dia ya, membagi sama besar. Nah, ini kita lihat sifat-sifatnya ya. Refleksi terhadap garis X sama dengan H. Perhatikan gambar 4.7 yang ini. Titik P X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H dan diperoleh dengan bayangan titik P aksen, X aksen, dan Y. PL sama dengan H min X dan L LP aksen sama dengan H min X. P kali P aksen sama dengan 2 sama dengan 2 dalam kurung H min X. Absis titik P aksen adalah X aksen yang dinyatakan dengan persamaan berikut. X aksen I tambah 2 Y sama dengan X aksen sama dengan X tambah 2Y H kurang X, atau X aksen sama dengan 2H min X. Ya. Untuk bagian B kalian bisa baca sendiri. Nah, langsung kita masuk dalam refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Nah, kalian bisa melihat gambarnya. Gambar I P ini X Y, P aksen Y, X, Y sama dengan X. Dan ini jawabannya. Ya, kalian bisa lihat ini adalah segitiga POQ, P aksen O Q aksen ya. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita masuk dalam bentuk rotasi. Kita masuk dalam rotasi ya. Misalnya kalau kalian belum paham, kalian coba tanyakan di kolom. Terima kasih.